Scene dibuka dengan memperlihatkan Manabu sedang mencari anjing peliharaannya yang bernama Kuro yang sudah hilang selama beberapa hari. Mereka pun berkeliling kota untuk mencari dan bertemulah dengan Pak Tarno. Di mana Pak Tarno juga sedang dikerubungi orang-orang yang juga kehilangan peliharaannya sama seperti halnya Manabu. Pak Tarno pun memberi petunjuk kalau mereka harus jalan menuju selatan. Didapatlah kesimpulan masyarakat lebih percaya sama dukun daripada sama polisi ketika mereka kehilangan sesuatu. Manabu dan kakak-kakaknya terus mencari hingga ia bertemu seorang pedagang ramen yang kita sebut saja Empok Darmi. Ternyata Empok Darmi punya hewan peliharaan yang sangat banyak. Namun sayangnya ia diusir dari apartemen Kninya karena suara peliharaannya mengganggu bagi para tetangga. Hingga akhirnya Toha membawanya ke rumah dan Empok Darmi pun bercerita kalau ia selalu kasihan melihat hewan terlantar. Jadi ia membawanya sambil jualan ramen. Yamaji pun mengizinkannya tinggal di rumah sementara waktu sampai ia mendapatkan tempat tinggal yang mengizinkannya memelihara hewan. Tak disangka Empok Darmi adalah seorang pekerja rumah tangga yang gesit. Membuat Toha, Yamaji, Kei dan Manabu terkagum karena pekerjaannya. Saat sedang makan bersama, Manabu tampak masih sedih karena kehilangan anjing kesayangannya. Sementara Empok Darmi juga bercerita kalau ia juga kehilangan suaminya sejak beberapa hari lalu yang tidak pulang-pulang ke apartemennya. Nyatanya suaminya adalah pencinta binatang juga. Tak lama di luar apartemen Toha, terdengar suara keributan. Di mana para tetangga juga kehilangan hewan peliharaannya. Merasa ada yang janggal, Toha dan adik-adiknya berpencar untuk mencari keberadaan hewan peliharaan tersebut. Di tengah pencarian, Toha dihadang sosok ninja macan yang mirip Makumba yang telah kalah di episode sebelumnya. Namun nyatanya ia adalah saudara dari Makumba yang sedang membawa patung ritual bernama Dada. Tak lama ia pun kabur. Sementara kelompok Manabu berhasil menemukan anjing peliharaannya. Tak lama anjing peliharaan yang bernama Kuro tersebut membawa mereka ke seorang pria yang ternyata adalah suami si Empok Darmi yang selama ini telah mencuri hewan peliharaan orang-orang. Lalu suami Empok Darmi ini pun kabur. Manabu segera mengejar dan Kei akan memberitahu Toha. Berpindah ke sebuah sekte sesat. Di mana saudara kembar Makumba tengah mengumpulkan hewan-hewan sekitar. Di mana ia memaksa hewan-hewan itu untuk mengeluarkan suaranya agar membawa energi positif bagi Dada. Setelah energi terkumpul, patung itu pun memanggil Makumba yang kembali dari alam kematian. Mereka pun segera membalas dendam pada Jiraiya yang dibantu oleh Dokusai. Tak lama markas mereka didatangi suami si Empok Darmi, kita sebut saja Sukijan. Ia melaporkan kalau aksinya mencuri hewan telah kepergok sama orang lain. Melihat kebangkitan Makumba, ia pun pingsan. Sementara Manabu bersama Empok Darmi sampai ke markas itu. Mereka pun bersembunyi hingga tidak diketahui oleh pasukan Demon. Di rumah, Toha menceritakan hal yang ia temui pada Yamaji. Yamaji menjelaskan kalau patung itu memiliki kekuatan magis yang gelap. Tak lama Kuro pun datang, lalu Toha diperintahkan Yamaji untuk mengalahkan Makumba. Dipimpin oleh Kuro, Toha dan Kei pun berangkat dan menemukan tempat Makumba bersembunyi. Sementara Kei terus mencari Dokusai untuk menyelamatkan Manabu dan Empok Darmi. Sementara Toha tampak terdesak dalam pertempuran kali ini. Di mana ia dilawan oleh 3 ninja kuat sekaligus. Terlihat Toha seperti akan dikalahkan dengan telak. Kei, Manabu dan Empok Darmi masuk ke markas untuk mencari Dada. Namun mereka telah ditunggu oleh Star Ninja dan Butterfly. Alhasil pertempuran pun tak dapat dihindari. Empok Darmi yang melihat Sukijan tersayangnya pingsan, meluapkan emosinya dengan bertempur melawan klan Demon. Kesempatan itu digunakan Kei untuk menyerang Dada sampai patung itu hancur. Dengan hancurnya Dada, Makumba yang sedang bertempur pun menghilang. Tentu hal ini menjadi kesempatan bagi Toha untuk mengalahkan mereka. Namun Dokusai kabur. Di dalam goa, Empok Darmi bersama Manabu segera menyelamatkan hewan yang mereka culik. Sementara Kei terus melakukan perlawanan untuk mengulur waktu. Di luar, Toha melawan Makumba kembar sendirian. Tampaknya dia bukanlah lawan sepadan bagi Toha. Dengan singkat Toha pun mengakhiri pertempuran dengan melakukan serangan terakhir. Esoknya setelah bertemu suaminya, Empok Darmi dan Sukijan akan mengembara. Namun Yamaji mengatakan kalau ia punya murid di daerah selatan. Dan ia boleh tinggal sementara dulu di sana. Akhirnya Manabu pun berpisah dengan Empok Darmi yang sudah ia anggap sebagai ibu sendiri.
Esok harinya, keluarga Toha sedang menonton berita tentang Istana Dragon King di mana legenda Urashima Taro awal diceritakan. Buat yang belum tahu, Urashima Taro adalah tokoh dalam legenda Jepang, seorang nelayan yang terkenal karena kebaikannya, yang menyelamatkan seekor penyu dan kemudian diundang ke Istana Laut sebagai hadiah atas perbuatannya. Namun ada seorang yang bernama Shintaro Yasaka menemukan batu meteor langka di daerah tersebut. Tak lama Manabu pun datang dan membawa surat dari Oruha yang sebelumnya muncul di episode 12. Ternyata ia dan Munaroh telah bekerja di hotel mewah daerah Yamanaka. Jadi ia mengundang keluarga Toha untuk datang ke hotel itu karena ada promo dari Traveloka. Manabu dan Kei pun berencana pergi, sementara Toha tidak ikut karena akan bekerja. Singkat cerita, Kei dan Manabu pun sampai di daerah Yamanaka dan disambut hangat oleh Oruha dan Munaroh. Mereka pun diajak ke hotel dan mulai bersenang-senang dengan semua fasilitas hotel yang digratiskan oleh Oruha. Sementara Toha sedang sibuk bekerja. Suatu ketika, saat mereka tengah goes, ia melihat seseorang yang sedang diganggu oleh ormas. Orang itu membawa kelinci yang sedang terluka. Namun oknum ormas tidak peduli dan meminta uang parkir. Kei dan Manabu tak tinggal diam dan melawan para ormas nakal tersebut hingga mereka kabur. Ternyata Kei menyadari pria itu adalah si Yasaka menemukan batu meteor di daerah Istana Dragon King. Ia mengaku sangat senang traveling. Tak lama kelompok ninja gagak yang entah dari mana datang dan menyerang mereka. Kei pun berubah ke wujud Emiha dan bertempur dengan kelompok tersebut. Namun sangat disayangkan karena kalah jumlah dan belum terlalu kuat, Kei pun dikalahkan. Mereka pun kabur ke daerah jembatan, di mana burung kertasnya Oruha menyampaikan pesan kalau ada yang tidak beres. Ternyata kedangan klan Demon untuk menangkap si Yasaka ini. Namun Kei tetap tidak mau menyerahkannya dan melawan. Sangat disayangkan Kei dan Yasaka terjatuh dari jembatan itu. Oruha pun datang namun sudah terlambat. Kelompok Demon pun pergi untuk mencari si Yasaka. Sementara di tempat Dokusai, ia memerintahkan Star Ninja untuk mengalahkan Oruha juga. Di sana Dokusai bersama seorang pria tua bertopeng yang tidak diketahui identitasnya. Tampak Dokusai sangat tunduk pada pria itu yang kemungkinan adalah bosnya. Pria itu menginginkan untuk menangkap Yasaka agar dimintai keterangan tentang Istana Dragon King. Sementara Manabu dan Oruha masih mencari keberadaan Kei. Hingga malam hari mereka pun tak dapat menemukannya. Oruha berniat mencarinya sendirian. Namun Munaroh menyuruhnya waspada. Karena kini ia juga menjadi buronan Paper Clan. Sejak di episode 10 ia menyatakan mundur dari klannya berkat disadarkan oleh Toha dan keluarganya. Jadi mau tidak mau ia harus balas budi. Di tempat Yamaji, Toha dipanggil oleh ayahnya dan memintanya untuk mencari Kei yang hilang karena ulah klan Demon. Berpindah ke hutan yang gelap, di mana Kei masih hidup dan baru siuman dari pingsannya. Ia khawatir kalau ia telah dikotori oleh pria yang baru ia kenal. Namun kenyataannya, Kei terlihat baik-baik saja sementara Yasaka meracik obat herbal untuk lukanya. Saat mereka hampir hilaf, Kei menanyakan tentang keberadaan Istana Dragon King. Ternyata ia memang pernah ke sana dan mendapatkan meteorit itu. Ia sengaja tidak memberitahukan tempat itu pada media karena takut tempatnya akan dirusak oleh netizen-netizen yang tidak bertanggung jawab nantinya. Seperti bikin konten, ngevlog, buang sampah, bahkan menghancurkan tempat indah tersebut. Esok paginya ketika Kei dan Yasaka mau beranjak pergi, mereka didatangi kelompok Demon. Namun dengan cepat Oruha datang menyelamatkannya. Di mana sekarang mereka punya masalah baru ketika Manabu dan Munaroh menjadi sandera. Dokusai meminta Yasaka diserahkan atau dua orang sandera akan dipindahkan ke alam baka. Akhirnya Yasaka rela menyerahkan dirinya. Namun Dokusai adalah orang licik. Begitu Yasaka mendekat, ia langsung menyandra Yasaka namun tidak membebaskan Manabu. Yasaka ditanyakan oleh kakek bertopeng tadi tentang keberadaan Istana Dragon King. Namun dari kejauhan terlihat Black Saber menembakkan senjatanya sehingga bom yang dipegang Star Ninja pun terjatuh. Kesempatan itu digunakan Kei dan Oruha untuk masuk ke dalam mobil Black Saber dan menyerang semua klan Demon. Tapi Star Ninja berhasil mendapatkan remote bom kembali dan mencetnya. Tepat waktu Jiraiya datang dan menyelamatkan Manabu beserta Munaroh. Jiraiya pun murka dan langsung menyerang klan Demon bersama Oruha yang bukanlah masalah baginya. Saat ia hendak mengalahkan Dokusai, ternyata Dokusai menggunakan teknik pengganti. Sehingga Dokusai yang asli pun masih selamat.
Setelah pertempuran berakhir, Yasaka pun pamit dan hendak berkeliling dunia lagi. Tampak Kei sangat bersedih melepas kepergiannya. Dan kemungkinan bocah ini sudah mencintai om-om tersebut. Esok paginya diperlihatkan Yamaji sedang membaca koran di mana berita tentang pahlawan Jiraiya sudah tersebar luas ke seluruh Jepang. Kei dan Manabu pun ikut bangga pada kakaknya tersebut. Lalu Toha melanjutkan kehidupannya dengan mengantar GoFood ke pelanggan-pelanggan tercintanya. Saat hendak berangkat ada sejenis shuriken boomerang menyerangnya. Ia mencurigai itu ulah Dokusai. Namun pengguna shuriken itu tidak kunjung menampakkan dirinya. Saat di perjalanan, lagi-lagi Toha diganggu sampai sepedanya kebalik. Beruntung migacoannya tidak tumpah. Saat sudah hampir sampai rumah pelanggannya, kali ini dia benar-benar dijungkir balikan. Hingga migacoan level 1 itu tumpah. Pelanggan pun langsung memarahinya dan memberikan bintang 1. Tak lama seorang misterius muncul dan ialah yang selama ini menyerang Toha. Setelah menyerang sedikit ia pun kabur. Saat pulang ke rumah, Toha dan adik-adiknya dikejutkan oleh seorang yang menggunakan armor Jiraiya. Ternyata ia adalah orang yang tadi dan dia bernama Aji. Dia mengatakan kalau ialah yang layak memiliki armor Jiraiya. Karena ia lebih pantas daripada Toha. Toha pun tak terima karena klannya lah yang mewariskan armor itu padanya. Aji tidak terima dan menantangnya duel tanpa menggunakan armor. Mereka pun berduel dan tampak Toha seperti dipermainkan saja oleh Aji. Ia mengatakan kalau Toha kurang latihan. Sementara masih banyak lawan tangguh di luar sana. Singkat cerita, Toha pun kalah telak. Jadi Aji berhak mengambil armor Jiraiya. Namun Toha meminta tolong untuk diberi kesempatan agar dapat merebut armor itu kembali. Aji pun menyetujuinya kapanpun ia siap. Toha pun jadi patah semangat dan tidak mau bertempur lagi. Namun kedua saudaranya tetap menyemangatinya. Bahwa sebenarnya selama ini sudah banyak dari Jiraiya yang diambil oleh musuh namun Jiraiya berhasil membawanya kembali. Seperti contoh pedang pamungkasnya yang pernah diambil. Lalu ketika Manabu dan Kei yang disandra. Bahkan ketika ia pernah trauma untuk bertempur. Alhasil Toha pun kembali bersemangat untuk merebut armor itu kembali. Selama ini ia juga sudah cukup berlatih keras bersama adik-adik dan ayahnya. Sekarang ia mau memulai metode latihan baru di tempat sunyi seperti hutan. Dan kali ini dia juga menutup matanya agar latihannya lebih ekstrim. Jiraiya pun memulai latihannya dengan sungguh-sungguh. Singkat cerita setelah beberapa hari, Jiraiya mendatangi Aji yang menunggunya di pinggiran sungai. Namun kali ini Aji menantangnya. Jika ia masih kalah, maka armor itu akan menjadi miliknya selamanya. Akhirnya pertempuran pun dimulai. Tanpa sudah ada perkembangan dari Toha dan dapat mengimbangi si Aji. Namun Aji bukanlah ninja lemah biasa hingga ia bisa membuat jurus-jurus yang tak dilihat Toha sebelumnya. Namun Toha tak menyerah, ia terus memikirkan cara untuk menjatuhkan si Aji. Ia pun memulai bertempur seperti ia latihan dengan menutup mata. Dan metode itu sangat ampuh. Setiap serangan Aji berhasil dublok secara sempurna. Aji yang terpojok pun menggunakan armor Jiraiya dan mencoba mendesak Toha. Karena latihan Toha masih kurang, Aji dengan armor Jiraiya itu pun dapat mengimbanginya lagi. Sejenak Toha melihat pergerakannya sama persis seperti Yamaji. Jadi Toha mengetahui kelemahannya dan dapat membuatnya tersungkur. Alhasil Aji mengaku kalah dan mengembalikan armor Jiraiya pada Toha. Begitu pulang ke dojo, ternyata Aji adalah anak didiknya Yamaji juga. Dia besar di perguruan lain dan dikenal dengan nama Sabuk Hitam. Ternyata ia disuruh Yamaji untuk melatih Jiraiya. Memang lelah berdrama dalam kepura-puraan. Namun itulah pengorbanan sang murid untuk membantu generasi lainnya berkembang. Meski awal yang pahit, namun Jiraiya menghormati Aji sebagai senior yang sangat kuat. Dan film pun bersambung. Sampai jumpa di video selanjutnya.